Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saat ini kita sudah masuk di part yang kedua pretest PPG Matematika tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat pembahasan part yang pertama, link videonya saya akan sertakan di kolom deskripsi ya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup belajar Telegram PPG tahun 2022, nanti link Telegramnya saya akan pin di bagian kolom komentar ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info pembahasan pretest PPG part yang berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman. Mari kita mulai. 3, 2, 1, go! Soal yang keenam, angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibentuk bilangan 4 digit yang berbeda. Banyak bilangan yang dapat disusun kurang dari 7.500 adalah. Nah, setelah saya melihat soal-soal pretest yang keluar 18 April tahap 1 kemarin, ternyata soal-soalnya itu adalah soal UP tahun 2020 ya. Kebanyakan soal UP tahun 2020. Saya di sini sudah membahas soal-soal UP, soal asli UP tahun 2020. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan di sini di YouTube ini sudah dibahas soal yang keluar di pretest PPG tahap 1 yang kemarin ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa melihat pembahasan soal UP Matematika tahun 2020. Siapa tahu itu nanti juga akan masih sama keluar di pretest PPG di tahap yang kedua. Oke, mari kita bahas soal yang nomor 6. Nah, karena ini akan dibentuk 4 digit yang berbeda ya, kurang dari 7.500. Nah, di sini ada kita buat kasus yang pertama dulu ya. Kita akan buat bilangan dari 1000 sampai dengan 6.999. Oke, bilangannya itu berarti yang bisa 4 digit itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Berarti di sini ada 6 kemungkinan untuk dia ribuannya. Terus berarti kita bisa menggunakan sisanya. Ini dikali 7, ini dikali 6, ini dikali 5. Nah, inilah dia kemungkinan bilangan, banyaknya bilangan dari 1000 sampai 6.999. Ini kita tinggal kalikan aja. 6 kali 7 42 dikali dengan 30 berarti 1260. Nah, berikutnya kita cari bilangan dari 7000 sampai dengan 7500 ya. Dari 7000 sampai 7500 untuk angka ribuannya itu hanya angka 7 saja yang termasuk ya, berarti ada satu kemungkinan. Dikali dengan di bawah 500-an berarti yang mungkin itu dari 0, 1, 2, 3, 4 ya kan, berarti ada 5 kemungkinan yang bisa diisi. Berikutnya kita tinggal buat aja sisanya, berarti ada 6, ada 5 kemungkinan. Oke, ini kita tinggal kalikan aja. 1 kali 5 kali 6 kali 5 sama dengan 150. Oke, berarti untuk banyaknya bilangan yang dapat disusun kurang dari 7.500, ini kita tinggal jumlahkan saja. Ini berarti 1410 jawabannya untuk jawaban nomor 6. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke nomor yang ketujuh. Sisa pembagian 2 pangkat 2020 oleh 3 adalah. Nah, ini kita pakai rumus modulo ya. A pangkat N modulo P ya. Ini kita bisa rubah menjadi A pangkat P dikurang 1 sama dengan 1 modulo P.
Oke, nah seperti ini rumusnya, di mana P ini sama dengan harus bilangan prima ya. Oke. Nah, kita aplikasikan ke soal 2 pangkat 2020 modulo 3. Nah, ini dia 3-nya bilangan prima, ya kan? Berarti bisa kita robah menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 1 modulo 3. Nah, 2 pangkat 3 kurang 1 kan 2 pangkat 2. Oke. 4 dibagi 3, ya sisanya 1. Benar ya? Oke. Berarti ini kita bisa buat 2 pangkat 2020 sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1010 modulo 3. Nah, 2 pangkat 2 tadi kan itu modulonya 1. Berarti 1 pangkat 1010 modulo 3. Nah, sama aja sama dengan 1 modulo 3. Oke, berarti sisa pembagian 2 pangkat 2020 oleh 3 itu sama dengan 1 aja. Nanti kalau soal seperti ini langsung pilih aja 1. Oke. Sekarang kita ke nomor yang ke-8. Hasil kali 3 bilangan berurutan barisan aritmatika adalah 280. Jika jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 21, selisih suku ke-6 dan suku pertama adalah. Nah, ini diketahui 3 suku yang berurutan hasil kalinya 280. Nah, kalau saya menjawab soal seperti ini, langsung saya bongkar aja 280 ini sama aja dengan perkalian 10 dikali dengan 28. Nah, ini kita rubah lagi 28-nya itu adalah 4 kali 7. Nah, kita perhatikan 10, 4, 7 sudah membentuk barisan aritmatika belum? Sudah ya. Kalau kita kalikan 4 kali 7 kali 10 ini sama dengan 210. Nah, kita lihat lagi jumlah ketiga bilangan tersebut katanya harus 21. Sekarang coba kita jumlahin 4 tambah 7 tambah 10. Oh, ini sama dengan 21 juga. Berarti 4, 7, 10 ini sudah kita temukan barisan tersebut. Berarti U1-nya itu 4, U2-nya itu 7, U3-nya 10. U4-nya kita tinggal lihat aja bedanya, ini kan dia tambah 3 ya. Bedanya adalah 3, berarti ini 13. U5-nya itu adalah 16, U6-nya itu adalah 19 ya. Ini bedanya 3. Oke. Sudah dapat suku ke-6 dan suku pertama ya sudah. Selisihnya berarti U6 dikurang U1 sama dengan 19 dikurangi dengan 4. Itu sama dengan 15. Kalau misalnya dirubah suku ke-5 dan suku pertama, berarti suku ke-5 dikurangi suku pertama. Udah tinggal gitu aja. Nah, kalau ada soal seperti ini juga dimodifikasi angkanya, udah kita pakai seperti ini aja. Nggak usah dijabarkan pakai barisan aritmatika, cari A-nya, cari B-nya, seperti itu. Sekarang kita ke nomor 9. Diketahui premis 1 jika cuaca panas maka Lesti membawa payung. Premis 2-nya jika Lesti tidak pergi keluar kota maka Lesti tidak membawa payung. Premis 3-nya cuaca panas. Kesimpulannya adalah, oke, ini kita buat simbolnya dulu. Kita misalkan cuaca panas ini adalah P, Lesti membawa payungnya itu Q. Lesti tidak pergi keluar kota, ini kita buat negasi R. Lesti tidak membawa payung, berarti itu negasi Q. Premis 3 cuaca panas, ini P lagi. Oke, kita bisa buat P1 itu sama dengan P maka Q. Premis 2-nya sama dengan negasi R maka negasi Q. Premis 3-nya ini adalah P. Oke, ini kita jawab ya. Maka ini tetap premis 1-nya P maka Q. Premis 2-nya kita robah dengan menggunakan kontraposisi ya. Ini menjadi Q maka R. Jadi dibalik saja, kalau negatif di sini berubah jadi positif, ini juga sama. Kalau negatif jadi positif. Namanya adalah kontraposisi. Nah, begini. Baru kita ambil hasilnya, ini menjadi
P maka R ya. Ini adalah dia modus silogisme. Nah, kita tinggal gabungkan aja premis 3-nya P, maka ini sama dengan R. Oke, ternyata jawabannya adalah R. Kalau negasi R tadi Lesti tidak pergi keluar kota, berarti jawabannya ini adalah Lesti pergi ke luar kota. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya Lesti pergi ke luar kota. Oke, nomor 10, sebuah datum memiliki rata-rata 5,5. Jika setiap data ditambah 0,3 lalu dikalikan 1,5, maka rata-rata yang baru adalah. Nah, ini rumusnya rata-rata baru itu sama dengan rata-rata lama ditambah dengan 0,3 dikali dengan 1,5. Nah, seperti ini. Berarti kita bisa buat 5,5 ditambah 0,3 dikali 1,5. Ini sama dengan 5,8 dikali 1,5. Ini sama dengan 8,7 jawabannya. Nah, inilah dia soal yang keluar di pretest PPG tahap yang pertama ya. Ini adalah pembahasan yang kedua. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya soalnya sama atau dimodifikasi sedikit dengan konsep pengerjaan yang sama, Bapak Ibu bisa lebih dimudahkan untuk menjawab soal tersebut ya. Baik, sampai di sini pembahasan part yang kedua. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman agar bisa sama-sama lulus seleksi pretest PPG. Baik, sampai di sini. Sampai jumpa pembahasan berikutnya.